Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Ya, kali ini saya sedikit akan membahas tentang bab fikih ya. Sebetulnya ini pelajaran tafsir ya. Ini tadi menyambung dari diskusi teman-teman yang saya rasa belum selesai ya. Didiskusikan. Saya mencoba untuk sedikit menjelaskan, mudah-mudahan ada pencerahan ya, mengenai hukum sembelihan yang disembelih tanpa membaca bismillah, apakah hukumnya halal atau tidak. Oke. Secara garis besar ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak halal atau haram. Yang kedua halal secara mutlak. Ya, baik. Tadi yang ditanyakan adalah ayat dari surat Al-An'am ayat ke-121. Ini dia ya. Ini kitabnya saya ambil dari kitab Tafsir Al-Baghawi ya, Al-Baghawi. Ini ayatnya wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi dan seterusnya. Oke. Kitabnya Tafsir Al-Baghawi, kita lihat sini. Oke ya. Ya, Al-Baghawi. Nah, langsung ayat ini kita baca aja tafsirannya. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, dan janganlah kamu memakan dari hewan ya, ini yang disembelih yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al ayatu fi tahrimil maitat wa ma fi ma'naha minal munkhaniqati wa ghairiha. Nah, kata beliau, ayat ini mengenai keharaman bangkai ya. Jadi ma lam yudhkarismullah dijelaskan oleh Ibnu Abbas adalah bukan hewan yang disembelih, bukan tidak menyebut nama Allah, tapi hewan bangkai. Bangkai itu kan mati tanpa penyembelihan syar'i. Ini bangkai. Wa ma fi ma'naha, atau yang semaknanya seperti hewan yang dicekik dan yang lainnya. Ini pendapat dari Ibnu Abbas. Kemudian waqala Ata'un, Imam Atha berkata, al ayatu fi tahrimidz dzabaihi allati kanu yadhbahunaha 'ala ismil asnam. Nah, kata beliau, ayat ini mengenai keharaman hewan yang disembelih yang mana mereka menyembelihnya untuk berhala dengan menyebut nama berhala. Jadi sekali lagi, bukan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa menyebut apa-apa, begitu maksudnya. Tapi di sini begitu ya. Nah, ini dua pendapat dari Ibnu Abbas dan Atha. Kemudian waqtalafa ahlul ilmi fi dhabihatil muslim idza lam yadhkurismallahi 'alaiha. Nah, di sini pembahasan kita, ahli ilmu berselisih pendapat mengenai sembelihan muslim jika dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah ya. Di sini ada dua pendapat diutarakan dari Tafsir Al-Baghawi. Dzahaba qaumun ila tahrimiha sawaun tarokat tasmiyata amidan aw nasiyan. Sawaun ya, tulisannya salah kayaknya. Jadi sebagian kaum berpendapat keharaman hewan tersebut disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sama saja yang menyembelih itu meninggalkan membaca bismillah sengaja atau lupa ya. Jadi sengaja atau lupa haram ya. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin wasya'bi wahtajju bi dhahiri hadhil ayah. Nah, ini pendapat Ibnu Sirin dan Asy-Sya'bi, dan mereka berhujjah dengan zahirnya ayat ini. Jadi ambil zahirnya aja. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, wa dhahaba qaumun ila tahliliha.
ya. Dan sebagian kaum berpendapat halal, ya, halal ini. Yurwa dzalika an Ibnu Abbasin wa huwa qaulu Malikin wa Syafi'i wa Ahmad ridwanullahi alaihim ajma'in. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ini adalah satu qaul ya. Qaulnya Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kalau saya teliti lagi di kitabnya ya, ternyata ini bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Malik. Ini hanya sebagian pendapat. Dan begitu juga dalam mazhab Imam Ahmad. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i itu pendapat yang kuat. Kemudian wa dzahaba qaumun ila annahu in taraka tasmiyata amidan la yahillu. Sebagian lagi berpendapat kalau bismillah ya, mengucapkan bismillah itu ditinggalkan sengaja enggak baca bismillah, maka la yahillu, enggak halal. Wa in tarakaha nasyan yahillu. Lah kalau dia meninggalkannya karena lupa ya, maka halal. Haka al-Khiraqi min ashabi Ahmad ini, al-Khiraqi menceritakan ya, pendapat ini dia adalah salah satu pengikut mazhab Hambali Imam Ahmad. Wa anna hadza madhhabuhu, ini mazhabnya Imam Ahmad. Wa huwa qaulus Tsauri wa ashabur ra'idin, pendapat Imam Ats-Tsauri dan ashabur ra'i. Nah, oke ya. Ternyata sini ada 3 ya. Jadi saya rincikan lagi. Pertama, haram ya, haram baik lupa atau baik sengaja atau lupa enggak baca bismillah. Yang kedua, halal ya, baik sengaja maupun enggak ya. Ini enggak ada keterangannya, saya tambahin. Kemudian yang ketiga itu tengah-tengah. Kalau sengaja haram, kalau meninggalkannya sengaja maka tidak halal, kalau lupa maka halal. Oke. Kemudian kita lihat di bawahnya ini adalah hujahnya. Man abahaha qala, orang yang membolehkannya ya, membolehkan sembelihan tanpa membaca bismillah itu mengatakan al muradu minal ayat al maitat. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini malam yadhkurismallah, malam yadhkurismallahi, ini salah tulis ya, malam yudhkarismullahi, malam yudhkarismullahi, yang tidak disebut nama Allah ya. Itu maksudnya adalah bangkai ya, itu yang pertama. Au madzubiha ala ghairismillah, atau disembelih bukan dengan nama Allah. Jadi sama dengan pendapat siapa tadi? Ibnu Abbas dan juga Atha, sama ini ya. Mereka berpendapat wa innahu bidalili annahu qala wa innahu la fisqun ya, itu merupakan perbuatan fasik. Wal fisqu fi dzikri ismi ghairillah kama qala fi akhir surah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im illa qawlihi aw fisqan uhilla li ghairillah. Dan kata di sini perbuatan fasik itu fi dzikri ismi ghairillah ya, menyebutkan nama selain Allah ya. Jadi ditafsirkan dengan ayat yang lain. Oke. Yang berikutnya wahtajjama abahaha bima akhbarona Abdul Wahid. Dan mereka tadi kalangan yang bolehkan berhujjah ya, man ahabah berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Wahid dan seterusnya nih, saya nggak baca nih. Terus ya. Dia berkata qala sami'tu Hisyam bin Urwata, saya mendengar Hisam bin Urwah yuhadditsu an abihi, dia menceritakan dari bapaknya, an Aisyah radhiyallahu anha, dia dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna huna aqwaman hadithun ahduhum bisyirkin. Kata mereka, ini ada satu kaum yang
mereka masih baru, maksudnya masih baru dengan kesyirikan, maksudnya baru masuk Islam. Yaitu Nabi Luhmanin la nadri yadhkuruna smallahi 'alaiha amla. Mereka datang membawa daging. Kami nggak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak, maksudnya ketika nyembelihnya gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, uzkuru antum ismallahi wa kulu. Bacalah bismillah dan makan gitu ya. Nah, ini nomor 3 ya. Hadisnya diriwayatkan oleh, kita perjelas sini, akhrajahul Bukhari fit tauhidi babus su'ali bi asma'illahi ta'ala wal isti'adzah biha. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nah, kemudian di sini walau kanat tasmiyatu syartan, kalau seandainya tasmiyah membaca bismillah ketika menyembelih itu syartan, merupakan syarat lil ibahati, untuk dibolehkannya sembelihan, lakana syakku fi wujudiha mani'an min akliha. Pasti ya, keraguan dalam adanya pengucapan bismillah itu menjadi mani', menjadi penghalang dari dibolehkannya makan. Kasyaki fi asli dzabhi, seperti keraguan di asalnya penyembelihan. Kayak itu ya. Kemudian saya nukil lagi dari kitab Tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir ini kita klik dulu, lihat. Nah, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj dasarnya. Nah, di sini langsung saya sebutkan, istadalla ba'dul ulama biqaulihi ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi ala anna dzabihata la tahillu idza lam yuzkarismullahi alaiha. Sebagian ulama mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memakan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah ke atasnya. Jadi dalilnya bahwasanya dzabihah, hewan sembelihan, yang bahwasanya hewan sembelihan itu tidak halal jika tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ini sebagian ulama. Wa in kana dzabihu musliman, walaupun orang yang nyembelih itu orang Islam, kalau nggak baca bismillah ya nggak halal. Wa hadhihi mas'alatun mas'alatu matrukit tasmiyati amdan aw sahwan, dan ini adalah masalah meninggalkan tasmiyah, membaca bismillah baik sengaja atau lupa. Wa qad ikhtalafa fiha ulama, ini di dalamnya ini ada perselisihan ulama. Yang pertama, qala Daud al-Zahiri berpendapat la tukalu dzabihatul muslim, sembelihan orang Islam tidak boleh dimakan in ta'ammada tarkat tasmiyati. Nggak boleh dimakan kalau dia sengaja meninggalkan membaca bismillah, au nasiyat tasmiyata, atau dia lupa membaca bismillah. Yadhahiri hadhil ayat al-karimah, karena zahirnya ayat Al-Quran ini. Kemudian pendapat yang kedua, waqala Syafi'iyah tuh ulama Syafi'i berpendapat matrukut tasmiyah halalun mutlaqon. Nah, hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah itu halal secara mutlak ya, nggak ada tafsilnya, tapi mutlak. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu ila qaulihi illa ma dzakaitum. Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan ke atas kalian bangkai, darah, sampai illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, fa abahal muzakki walam yadhkurit tasmiyata ya. Di sini ayat ini dibolehkan ayat muzakka ya.
mudzakka, dibolehkan hewan yang disembelih, dan tidak menyebutkan tasmiyah sini, nggak disebutkan dengan membaca bismillah. Walaysat tasmiyah juz'an min mafhumid zakah. Dan membaca bismillah itu bukan perkara yang dipahami dari penyembelihan. Fa inna zakata lughatan asyaqqu wal fathu, karena menyembelih itu secara lughah ya merobek dan membuka ya. Wa qad wujida astadalu. Nah, itu ya. Yang pertama ini. Kemudian hujjah yang kedua bihaditsil Bukhari wastadallu aidan bihaditsil Bukhari wa Abi Daud wa Nasai wa Ibnu Majah an Aisyah. Mereka mengambil dalil dari hadis Bukhari, Abi Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, innahum qalu, ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya kaum kami mereka haditsu ahdin bil jahiliyah. Ya, masih dekat masanya dengan jahiliyah, maksudnya baru masuk Islam. Yaitu Nabi Luhman, mereka datang membawa daging. La nadri adzakaru smallahi 'alaiha am lam yadhkuru. Kami nggak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelihnya. Fana kulu minha, apakah kami boleh makan darinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samu wa kulu. Rasul bersabda, bacalah bismillah dan makanlah. Nah, di sini juga ada beberapa riwayat ya dari Abu Daud dan sebagainya. Intinya ya, jadi ada dua pendapat teman-teman ya. Pendapat yang menghalalkan pertama pendapat yang mengharamkan ini dari kalangan Zahiriyah dan juga Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi. Sedangkan yang membolehkan adalah dalam mazhab Syafi'i mengatakan halal mutlak, nggak ada syarat, dengan hujah-hujah yang setelah saya sampaikan. Nah, sikap kita bagaimana? Ya, karena kalau di Indonesia ini umumnya Syafi'i ya. Maka ya umumnya mereka mengambil pendapat ini ya. Bagi teman-teman atau kita yang berbeda pendapat, maka ya menghargai ya, karena memang ada hadisnya, ada dalilnya pendapat, dan inilah ikhtilaf. Silakan amalkan pendapat sesuai dengan apa yang kita yakini dan hargai perbedaan pendapat. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberikan penerangan, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.